Sudah saya simpan presensinya. Ya. Oke, kurang mengisi realisasi pokok bahasan. Siap. Oke, sudah siap presentasi? Terlihat ya teman-teman. Terlihat. Terlihat dengan jelas, Dek. Baik, Pak, saya mulai ya, Pak. Silakan, silakan. Jadi ini sampaikan dulu namanya siapa timnya. Oh, sudah ya, sudah. Tidak. Biar saya ingat lagi. Tidak ada namanya di situ, timnya. Jadi kami dari kelompok 7 ingin. Kelompok berapa? Kelompok berapa, Dek? 1. Kelompok 7, Pak. Oh, 7. Kelompok 7 ya. Siapa-siapa aja? Absen berapa? Absen berapa? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Dari awal ya, Pak. Benar, Pak. Jadi kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Isi dari undang-undang tersebut itu sebenarnya ya tindak pidana korupsi beserta hukumannya. Namun beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu dijelaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang tersebut dalam perkembangannya itu sekarang menjadi Undang-Undang KPK yang dalam dari 2002 sampai 2019 mengalami 2 kali perubahan. Kemudian anggota kelompok kami ada saya, B. Alif Sukma Arya, nomor presensi 1, kemudian ada Dela Susanti Buru Tambunan, absensi 9, dan ada Febiola Buang Manado, nomor presensi 12. Jadi ya tindak pidana korupsi yang pertama itu kerugian keuangan negara yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kerugian keuangan negara adalah segala sesuatu yang merugikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang termasuk dalam perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk pejabat ataupun PNS, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Misalnya fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi, sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi. Lalu yang kedua ada penyuapan. Penyuapan ini termuat dalam pasal 5, 6, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyuapan adalah kegiatan berupa memberi atau menerima sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan atau advokat. Contohnya aksi suap
oleh pebisnis kepada pejabat publik untuk urusan bisnis. Lalu ada suap dalam rangka pelayanan publik untuk menikmati kemudahan layanan. Lalu ada aksi suap untuk mendapatkan jabatan atau tempat tertentu di pemerintahan. Selanjutnya, ada aksi suap untuk lulus ujian. Lalu ada aksi suap untuk perizinan usaha dan aksi suap untuk menghindari sanksi hukum. Yang selanjutnya adalah pemerasan yang termuat juga dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Janto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan gratifikasi, pihak yang menerima ini memaksa, biasanya terjadi bersamaan dengan penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan pelaku pemerasan. Contoh pemerasan, pungutan liar, pelayanan pengurusan surat tanah di desa misalnya. Tak sedikit praktik pungli terjadi dalam pelayanan tersebut. Pelayanan yang seharusnya gratis menjadi berbayar dengan berbagai macam alasan. Alasannya sebagian besar dikarenakan tidak adanya biaya operasional dalam layanan pengukuran lahan, sehingga menjadi celah bagi pelaksana layanan untuk memungut biaya. Lalu ada pungutan liar di sekolah negeri. Kemudian faktor-faktor penyebab pungutan liar dalam pelayanan publik. Yang pertama, ketidakjelasan prosedur layanan. Lalu penyalahgunaan wewenang, lalu keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan, lalu kurangnya integritas pelaksana layanan, dan kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal, serta adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Dalam Perpres nomor 87 tahun 2016 diatur tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Hal tersebut dikarenakan pungutan liar sudah sangat menjemur, maka Presiden mengeluarkan peraturan ini untuk mengatasi pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jerah. Ancaman dari pemerasan yaitu atau pungutan liar itu penjara maksimal 9 tahun yang ada pada pasal 368 KUHP dan pasal 423 yang ancaman hukumannya bisa lamanya 6 tahun. Yang keempat, yaitu penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Janto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan jabatan dan dia menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan atau membantu orang lain merusak. Hal ini diatur dalam pasal 8, yaitu pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Kemudian pasal 9, yaitu pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Kemudian dalam pasal 10A, yaitu pegawai negeri menghancurkan bukti.
Dan pasal 10 huruf B, yaitu pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Contohnya adalah saat kita disuruh untuk melakukan isi bahan bakar, kemudian ada bukti kwitansi atau struk untuk pembayaran, kita bisa memasukkan, contohnya pegawai memasukkan struk tersebut, atau juga bisa menghancurkan bukti struk tersebut untuk mendapatkan perolehan nilai yang lebih besar. Itu contohnya ada di yang pertama pemalsuan bond, yang kedua penggunaan kwitansi kosong. Next. Kemudian yang kelima yaitu kecurangan. Kecurangan diatur dalam pasal 7 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jamto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Definisinya adalah perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam korupsi ini. Next. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama pemborong atau ahli bangunan yang berbuat curang, yang kedua pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, yang ketiga rekanan TNI atau Polri yang berbuat curang, yang keempat pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, yang kelima penerima barang untuk keperluan TNI atau Polri yang membiarkan perbuatan curang, yang keenam pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Next. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang. Kemudian yang kedua, seorang petugas gizi dengan sengaja membiarkan jumlah diet 1.700 kilokalori kepada pasien, padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan 2.100 kilokalori. Nah, ini contohnya juga kayak korupsi bahan bantuan sosial. Contohnya seperti itu. Kan harusnya kualitasnya A dijadiin B ataupun C. Itu adalah contoh kecurangan. Next. Baik, selanjutnya yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Definisi dari benturan kepentingan yaitu situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Next. Nah, pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut serta sebagai peserta. Next. Nah, pada bagian ini dijelaskan contoh dari benturan dalam pengadaan barang dan jasa itu, yaitu pegawai negeri ikut pengadaan barang yang seharusnya dia urus. Pengadaan barang dan jasa itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi perusahaan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan ini dipilih melalui proses seleksi atau tender. Yang kedua, proses ini harus berjalan secara bersih dan jujur. Ketiga, pihak dengan rekam jejak terbaik dan harga yang kompetitif yang dipilih. Keempat, untuk menjaga keadilan, pihak
penyeleksi tidak boleh ikut menjadi kandidat. Yang terakhir, apabila ada orang dalam ikut menjadi kandidat, inilah korupsi berjenis kepentingan dalam pengadaan. Next. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada pasal 12 menjelaskan tentang benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa terjadi pada saat yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Yang kedua, pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah, sanksinya yaitu hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Next. Nah, sumber-sumber benturan kepentingan yang pertama ada penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki 2 atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Next. Yang ketiga, hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Yang keempat, gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Next. Kelima, kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Dan yang terakhir, kepentingan pribadi, yaitu keinginan atau kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Next. Contoh kasus dalam benturan dalam pengadaan barang dan jasa ini yang pertama yaitu panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. Next. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi sesuai dengan penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Definisinya yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Next. Nah, perbedaan gratifikasi dan suap. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Edi Omar Syarif, SHMH, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak meeting of mind pada saat penerimaan. Meeting of mind ini merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional atau dengan kata lain kesepakatan. Nah, pada gratifikasi tidak terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima, sedangkan pada suap terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap. Next. Yang kedua, menurut Dr. Randus Adami Cajawi, SH, gratifikasi belum ada niat jahat pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan suap yaitu pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. Next.
Pihak yang menerima gratifikasi. Yang pertama ada pegawai negeri. Dengan dasar hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Next. Yang kedua ada penyelenggara negara. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Next. Nah, gratifikasi yang dianggap suap. Sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap. Yang pertama, adanya penerimaan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Dan penerima gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Next. Yang kedua, ada penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan terakhir, gratifikasi dianggap suap. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Penerimaan gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Next. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, sekalian ada pertanyaan? Silakan aja. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Agus Kurnia, silakan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya teman-teman kelompok 7, Abi, Dela, dan Febiola. Saya ingin bertanya terkait gratifikasi tadi. Tadi kan gratifikasi itu akan dianggap suap bila tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari setelah diterima, ya kalau tidak salah. Nah, misalnya seseorang itu menerima gratifikasi kemudian dilaporkan dalam jangka waktu tersebut, selanjutnya barang yang diterima itu hak miliknya jatuh kepada siapa ya? Itu aja mungkin yang saat ini mau ditanya. Terima kasih. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Ya. Itu langsung di kursornya ditaruh gratifikasi yang apa? Nah, biar supaya orang bisa jelas. Oke. Ya, sudah. Oke. Silakan. Ya, tadi kan pertanyaannya kalau pegawai yang menerima gratifikasi tersebut melaporkan ke pejabat bagaimana tindak lanjutnya barang tersebut jadi milik siapa. Nah, berdasarkan ketika saya PKL di lelang. Nah, itu kebetulan waktu saya PKL itu dijelaskan bahwasanya kalau pegawai menerima suap dan memberitahukan bahwasanya dia menerima suap barang tersebut akan dilelang dan menjadi uang negara, disita oleh negara secara tidak langsung. Jadi itu barangnya itu dilelang. Contohnya adalah jam yang diberikan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi melaporkan bahwasanya dia menerima jam seharga 2 miliar, kemudian jam tersebut dilelang dan uangnya masuk ke dalam kas negara. Gimana Pak Agus? Saya ada pertanyaan. Jadi barangnya jadi milik negara gitu ya melalui proses lelang gitu. Iya, melalui proses lelang masuk ke dalam kas negara. Oke, terima kasih kelompok 7. Sama-sama. Tadi yang menyangkut 30 hari tadi gimana? Tadi Pak Agus bilang tadi menyangkut hari. Gimana itu maksudnya? Ya, dia dari pertanyaannya Gus tadi Pak, dia langsung melaporkan di hari tersebut. Jadi dari 1 sampai 30 Pak, nggak melewati waktunya. Oh, nggak
Oke. Ya. Udah oke, Pak Kurnia? Kurnia? Sudah ya? Iya Pak, sudah Pak. Yang lain, silakan. Ada yang lain? Apa sudah paham semuanya? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Begini ya, bukan tepuk begini ya. Enggak ya. Kalau tepuk tangan nggak didengar nanti. Jadi gini. Oke, sekarang kelompok berapa? Hari Oh, ini cuma satu masalah kelompok. gratifikasi ya. Coba saya buat ini saya ada film tentang gratifikasi. Mau lihat ya? Sebentar ya. Di mana itu ya? Mau ini? Sebentar ya. Saya boleh share screen nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya? Iya, Pak. Bisa, Boleh Pak. share screen ya? Boleh. Oke. Loh, sudah enggak ya? Belum ya? Belum. Kok nggak bisa? Sudah dengar belum, Mbak? Sebentar, sudah kedengaran belum? Tadi sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah kelihatan. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Oke.
Gimana? Ada komentar? Dengan videonya? Pak, berarti pegawai itu nggak boleh nerima hadiah ya, Pak? Hadiah apa dulu? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun antara kita ya boleh aja. Kalau ada kepentingannya ya nggak boleh. Ya toh? Kalau memberi tanpa niat tapi niatnya belakangan gimana, Pak? Nah, itu juga nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jadi kalau Presiden, misalnya saya gimana? jadi pegawai, Pak. Terus Ya, pegawai, terus ada kerabat saya gitu memberikan saya hadiah tapi tanpa embel-embel waktu memberikan. Terus betul. embel-embelnya setelah memberikan di hari-hari berikutnya gitu, Pak. Embelnya apa coba? Contohnya, misalnya saya Embelnya apa? bekerjanya nanti di Kementerian Luar Negeri misal, Pak. Biar Nah, paspornya cepat selesai gitu, betul. tapi Oke. ngasih taunya itu belakangan gitu. Kan saya yang nerima hadiahnya jadi nggak enak gitu, Pak, kalau seandainya setelah embel-embel, setelah pemberian hadiah tuh, kayak ada tanggung jawab, kayak ada rasa nggak enak kalau nolak gitu, Pak. Nah, itu termasuk korupsi juga, Pak? Ya, jadi kata kuncinya adalah jika itu berkaitan dengan tugas kamu, maka itu harus ditolak. Itu yang pertama, ya. Di situ ada hati nurani kamu melihat, ya. Apalagi orang-orang itu tidak berhubungan langsung dengan kamu, ya. Maksudnya tidak dengan saudara yang dekat dan sebagainya, jauh. Jadi kalau ada dia berhubungan langsung bahwa nantinya ada ada sesuatu yang nantinya ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, itu kamu harus tolak. Nah, sekarang tadi pertanyaan kamu tadi, Todela, bahwa loh, saya kan tidak tahu maksudnya apa, gitu. Dan kamu sudah terima. Oke, kamu terima. Tapi pada saat dia meminta penjelasan, pada saat misalnya suatu waktu dia meminta sesuatu, toh kamu tolong cepetin dong, ya. Kemarin kan saya sudah kasih gini. Nah, kamu nolak. Pak, saya akan memproses Bapak punya persuratan ini sesuai dengan aturan, ya, tidak lebih tidak kurang. Kalau memang itu dipercepat, aturannya memang sudah menentukan hal itu, gitu. Saya tidak bisa mendahulukan Bapak dibandingkan orang yang sudah ada. Kalau dia loh, saya kan sudah kasih hadiah kemarin. Nah, kamu kembalikan hadiahnya, ya. Kamu kembalikan hadiahnya. Oh, kalau itu Bapak maksud, ya saya ini, gitu. Tapi ingat ya, kita secara langsung tahu, ya, kalau apa yang dia berikan itu pasti ada kaitannya dengan jabatan kita atau kewenangan kita, ya. Nah, kita harusnya menolak. Kita sudah harus nolak seperti itu. Kalau presiden dulu kemarin kan juga waktu ada Metallica, ya, Jokowi kan dikasih itu, ya, dikasih gitar oleh salah satu pemain Metallica. Dia terima, tapi kemudian dia kasih ke KPK. Silakan diproses apakah ini nanti benar-benar ada kaitannya dengan kaitannya dengan gratifikasi atau tidak. Nanti KPK yang akan memproses seperti itu, ya. Dan KPK juga punya aturan, ya, kalau nggak salah, ya, punya aturan, ya. Jika dia setelah pemberitahuan ada mekanismenya, ya, ada aplikasinya. Jika kita menerima gratifikasi, ya, kita akan memproses melaporkan itu, ada aturan tadi seperti tadi, ya, 30 hari dan sebagainya. Itu nanti kita berikan, kita laporkan. Nah, KPK juga akan segera menanggapi hal itu, ya. Kalau memang itu gratifikasi, dia akan tempatkan barang itu di tempat yang mungkin kemungkinan juga bisa juga dicari seperti disebutkan untuk dilelang, ya. Kalau memang tidak, itu bisa dikembalikan, dikasih, ya, seperti itu. Nah, misalnya dulu ada atasan saya, anaknya menikah,
ya toh, atasannya anaknya menikah. Nah, saya jadi ketua apa namanya istilahnya, karena saya di bawah beliau memberikan saya jadi ketua untuk gratifikasi itu malah. Waktu itu saya masih ingat ya 1 jutaan ya. Kalau 1 juta ke atas itu harus dilaporkan. Siapapun yang berikan, ya harus catat dari mana dan uang ini dari siapa, mana ada hubungannya atau tidak, itu catat. Nah, kita akan laporkan kepada KPK. Ya. Nanti kalau KPK, oh ini ada gratifikasi, ini ada tidak, ya sudah. Itu bisa diputuskan oleh KPK seperti itu. Begitu Dela tadi, nanti kita bicarakan lebih detail lagi pada saat, kalau nggak salah nanti ada materi gratifikasi ya. Ya kalau nggak salah ya, ada materi gratifikasi. Tadi itu film yang tadi saya lihat buka-buka materi yang saya ingin cari, ketemu materi gratifikasi. Nah Pak Agus tadi, Pak Agus ya, tadi yang menanyakan tentang gratifikasi, ya saya sampaikan aja filmnya tadi. Jadi itu Mbak Dela ya tadi yang nanyakannya. Oke, sebentar ya, saya ada telepon ya, mohon maaf. Oke, lanjut lagi. Dela, ada lagi Dela? Halo? Enggak ada, Pak. Sudah cukup menjawab. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau kita ya kata gratifikasi itu di Kementerian Keuangan itu satu aib yang luar biasa, ya sudah aib yang luar biasa. Karena kita ini sendiri sudah diberi reward yang luar biasa, ya. Jadi apa namanya kalau saya mau nakal, ya nakal itu sekaligus nakal, ya artinya kalau cuma gratifikasi kecil, kalau mau itu yang miliaran, yang ratusan miliar baru mau kita tergerak. Kalau cuma 1 miliar pun itu buat apa? Itu cuma Itu cuma membuat kita jadi apa istilahnya ya? Ya tidak tanggung ya, karena itu nama kita sudah hancur gitu. Kita juga sudah dikeluarkan, ya loh. Jadi kalau cuma sedikit, cuma masalah kecil-kecil begitu, wah itu kita pertama karir kita sudah hancur itu, ya karir kita sudah blacklist, sudah merah gitu, sudah nggak mungkin gitu. Jadi aduh susah gitu seperti itu. Nah, itu ininya ya kalau dari segi ini ya. Tapi ya berapapun nilainya tentu kita kalau sudah disumpah, kita sudah jadi PNS, kita sudah ini ya kita harus benar-benar harus yakin, harus teguh ya terhadap pilihan kita gitu kan, karena kita nggak mau juga makan dari barang haram ya, itu nanti sudah berdarah daging, nah itu bisa turun ke anak kita. Saya pernah dulu menjadi kasubit evaluasi di tempat saya. Ini satu cerita pengalaman ya. Kasubit evaluasi. Di kasubit evaluasi ini saya mengelola data mengenai hal-hal yang sifatnya soal, berhubungan dengan soal. Jadi semua soal itu ada di saya. Kemudian saya mengolah.
Jadi kalau ada orang yang mau sogok saya, itu pasti banyak ya. Kalau di kita itu di Kementerian Keuangan, yang salah satu yang paling orang mau sogok itu kita adalah pada saat kita masalah misalnya kalian mau sudah sarjana ini, kalian kan sudah sarjana ini, kemudian mau tapi harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah ya atau penyesuaian pangkat ya itu kan harus ada. Kalau karena itu sangat ini sekali kalau ada orang mereka yang sudah mau belajar sudah susah, tapi mereka ingin naik pangkat, ingin naik jabatan, ingin naik pangkat, ingin naik golongan, gitu kan? Naik golongan, naik pangkat. Nah, tapi mereka harus ikuti ujian. Nah, satu-satunya jalan mereka harus sogo saya itu, ya toh? Karena kalau mereka mengandalkan untuk lulus, nggak mungkin lulus. Seperti itu. Ya, itu mau tidak mau saya sogo saya, gitu kan? Seperti itu. Nah, saya pernah saking suatu waktu ya, saya itu dipanggil oleh mereka, oleh teman-teman itu, Pak, kami mau belajar, Pak. Kami ingin belajar, kami ingin lulus. Wah, yang saya bantu, saya bisa berbagi ilmu. Oh iya Pak, boleh. Maka orang-orang itu, saya nggak mau sebutkan dari berbagai unit, ya. Itu dari berbagai unit, ya. Maksudnya ada unit ini ya, terutama ada unit bea cukai, pajak, yang uangnya banyak. Uangnya banyak. Ini saya bicara yang 10 tahun yang lalu ya. Saya bicara 10 tahun yang lalu. Karena saya membicara pengalaman saya. Nah, bagaimana itu ujian bagi saya. Nah, pada saat mereka saya bilang, di mana Pak? Ya kumpul aja di satu tempat, di mana restoran, baru saya apa kalian mau pelajari apa? Nanti saya jawab, gitu kan? Udah, ini Pak, ini kami sukar ini. Itu cuma dalam waktu 10 menit saja Pak. 10 menit mereka bilang, Pak, saya sukar belajar. Oh ini begini, ini materinya begini. Setelah itu mereka nggak pusing lagi ke saya. Mereka diam semua. Saya baru nyadar, kalian ini mau belajar atau bagaimana? Begini Pak, kami itu tidak tahu mau mengatakan apa sama Bapak. Sebenarnya kami sudah sebenarnya ini cuma media saja Pak. Terus terang kami sebenarnya mau membeli soalnya saja. Kalau Bapak bisa beritahu soalnya, jawabannya, kami akan bisa memberi apapun, berapapun, karena kami bisa mengumpul uang banyak gitu. Kami bisa mengumpul gini Pak. Berapa ya Pak? Saya bilang saya ketawa. Saya tidak marah, juga tidak, karena mereka membuang waktu saya. Saya bilang, aduh Dek, saya ini tempat yang paling miskin, yaitu BPPK. Di tempat lain kalau itu banyak duit. Kalau saya punya apa? Saya punya ini, ya, integritas. Kalau ini saya jual, kalian mau pandang saya seperti apa, gitu. Saya datang sini sebenarnya nawaitu saya adalah mau membantu kalian. Saya tahu betapa kalian ini sulit untuk belajar sudah berumur, gitu kan. Tapi saya punya niat untuk membantu. Saya punya niat memberikan ilmu, ya. Karena yang saya berikan ilmu ini sebenarnya sudah fokus, saya bilang begitu, sudah sangat fokus sekali, ya, sudah sangat fokus, saya bilang ya. Padahal sebenarnya itu juga mungkin nyerempet ya menurut saya, tapi itu saya mau membantu. Maksudnya kan fokusnya itu, Anda tahu kan maksudnya fokus kemana? Ya, fokusnya ke soal gitu kan, mengarah ke soal gitu. Tapi dengan cara yang sangat halus. Tapi mereka nggak mau lagi yang begitu. Mereka maunya bayar. Sudah, saya bilang, wah ini, saya bilang sudah, mohon maaf gitu. Kalau itu maksudnya saya tidak bisa penuhi, ya. Ya sudah, karena mereka juga tidak, karena saya juga sudah tidak suka dengan niat mereka, saya minta diri, ya. Sudah, saya minta. Padahal mereka itu tahu nggak, berkumpul dari mana saja, ada dari kota ini, ngumpulnya di Jogja. Ngumpulnya di Jogja. Saya kemudian home base-nya di Jogja. Ya pulang sudah. Seperti itu. Itu satu yang pertama. Itu pengalaman saya. Itu berapapun, mau minta berapa juga. Di 10 tahun lalu mereka kita mau minta berapapun, mereka mau sanggupi itu. Karena mereka itu ada 20 orang terkumpul. Nah, satu orang pun bukan mengeluarkan uang 5 juta pun mereka mau. Ya. Satu orang pun 5 juta mereka mau, ya. Bayangkan saya masih
masih apa ya istilahnya, ya sudah kasubit sih ya, sudah kasubit saya waktu itu. Nah, ada lagi ya berikutnya itu saya mengelola ujian di Kaltim ya. Saya itu kan mengelola ujian di Kaltim. Nah, orang-orang di Kaltim itu orang-orang yang datang, orang-orang yang sudah kaya, udah uangnya sudah berjibun. Mereka tetap harus ikut di Kaltim karena untuk kenaikan jabatan. Karena mereka untuk dapat ke jabatan itu harus ikut di Kaltim. Tapi mereka mau datang hanya untuk ikut diklat tapi tidak mau susah-susah gitu loh. Maunya aman-amannya. Pada saat ujian mereka kurung saya, Pak. Mereka kurung saya, mereka apa istilahnya? Mereka kudeta saya. Mereka bilang, Pak, ini kami itu dengan segala macam, kami itu sudah buat apa kami di sini? Kami itu sebenarnya ini memenuhi syarat saja dan sebagainya. Sudah, Pak, gitu. Kisi-kisinya seperti apa? Tidak, saya enggak ini. Ini apa yang terjadi adik-adik? Soal bocor. Waduh, didengar oleh pimpinan saya, didengar oleh pimpinan pusat. Saya kemudian diintegrasi. Saya langsung bilang begini sama mereka, sama pimpinan saya. Pak, ya, kalau soal itu dari tangan saya atau terbukti menyerempet ke saya bilang, saya tidak usah diproses. Tidak usah diproses. Apa diturunkan pangkat, atau diturunkan, atau ditunda kenaikan gaji saya, gaji berkala saya, atau apapun itu. Hari ini juga saya bilang saya keluar dari Kementerian Keuangan. Itu catat, saya bilang begitu. Catat itu, saya bilang. Padahal saya berpikir juga, wah, bukan main itu saya ngomong begitu ya. Ya kalau terjadi benar, memang sepertinya mengarah ke saya keluar, wah rugi benar saya. Tapi tidak, itu sudah saya, itu apa ya? Itu naluri saya, ya. Karena saya berani mengatakan bahwa saya tidak melakukan itu, dan saya bilang saya sudah, karena dia tekan saya sudah seperti itu, saya bilang langsung, saya ekstrem juga ngomong begitu. Saya nggak mau diproses, Pak. Saya langsung keluar dari Kemenkeu, saya bilang begitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, soal-soal itu begini deh. Misalnya Pak Agus, Abi, Mustika ini ikut ujian. Waktu ikut ujian kan mereka diberi, Mustika disuruh hafal. Soal ini dihafal. Gitu. Abi soal kedua hafal. Agus soal kedua hafal. Baru nanti disuruh ketik, disusun. Setelah itu diketik. Nah, itu disebarluaskan. Jadi dianggap itu, wah soalnya benar ini. Tapi dianggap itu bocor. Padahal itu dari luar dari itu. Gitu. Karena ujian Kaltim cuma ini deh, cuma 5 soal. 5 soal itu pun cuma esai. Cuma esai, bukan multiple choice, cuma esai. Jadi gampang dihafal. Gampang dihafal. Ya, dulu 10 tahun yang lalu belum ada HP ya. 10 tahun lebih ya. Belum ada HP waktu itu. Ya. Jadi itu kejadiannya yang saya alami ya. Jadi apa namanya? Ya kita pasti kita ya dalam karir kita, dalam proses perjalanan kita sebagai ASN nanti akan banyak hal-hal yang menarik ya, yang menggugah, yang menguji ketatanan kita terhadap integritas. Kira-kira itu ya satu pengalaman saya ya. Ujiannya sangat berat waktu itu. Oke, kita lanjut kepada kelompok berikutnya. Kelompok apa ini? Hari ini cuma kelompok 7, Pak. Hah? Cuma kelompok 7? Hari ini, iya. Oh, tadinya begitu. Maksud saya itu kan cuma sedikit-sedikit, Dela. Jadi harusnya semuanya gitu loh. Itu kan cuma teori-teori kan? Hah? Harusnya 7 dan 8, Pak. Nah, 8 boleh. Sedikit-sedikit aja sebenarnya. Nanti tapi kelompok 8-nya belum mempersiapkan karena mikirnya minggu depan, Pak. Oh, enggak. Maksud saya itu sebenarnya nanti berikutnya ada lagi. Oh ya, ini enggak apa-apa. Mungkin saya salah menyampaikan aja ya. Saya salah menyampaikan. Sebenarnya kan semuanya hari ini presentasi gitu loh. Semuanya presentasi karena materinya cuma sedikit-sedikit.
Karena macam teori, cuma teori ini sudah, apa itu teori ini sudah. Teori ini apa, sudah, gitu kan. Tetapi dibahas, kita bahas dari segi apa ini, teori ini kenapa begini, gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, Dina. Nanti kalau berikutnya, itu sudah harus semuanya ya. Jadi kita tidak usah bicara teori itu nih. Semuanya ya. Kan cuma sedikit-sedikit. Memang yang kelompok 7 ini yang banyak memang. Karena dia jenis-jenis ya. Jenis-jenis daripada korupsi itu sendiri ya. Berarti Oke. untuk pertemuan berikutnya satu kelompok jelasin teori yang kemarin itu ya Pak? Iya, semua jadi jelasin nggak apa-apa. Itu paling cuma satu menit setiap satu kelompok. Hanya 1 menit setiap kelompok itu menjelaskan teori itu. Kan cuma, nah gimana Dela? Kan kita ada sisa satu kelompok lagi Pak, kelompok 8. Jadi Oh. kelompok 8 aja yang jelasin, tapi minggu depan Pak. Oh boleh. Ya, bagus itu Dela. Waduh, bagus banget itu idenya. Iya, karena cuma sedikit, ya dijelasin aja oleh kelompok 8 ya. Betul. Oke, nah sekarang ini waktunya berapa ini? Wah, banyak waktu ini. Tunggu. Sebentar ini sekarang jam 12. Oke, coba saya lihat materinya ya. Atau saya bagi dulu materinya ya. Sebentar. Bagi Sebentar dulu ya. Pak. Materinya mana ini? Oke. Tunggu saya mau belajar cara share screen yang bagus. Sebentar. Share screen. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan berapa saya, Dela? Bapak kelihatan 1. 1 sama 2, Dela? 1 Pak. Lah di atas ada 1. Waduh. Ada kan di atas? Adanya etika PNS dan pendidikan anti korupsi Pak. Oke. Enggak ini Dela, ini. Oke. Menumbuhkan sikap semangat anti korupsi, ini oke. Oke. Menumbuhkan sikap dan semangat anti korupsi, memahami dampak korupsi dan berpikir kritis terhadap korupsi, Indonesia nilai-nilai anti korupsi serta nilai integritas menjadi terus ditanamkan. Menumbuhkan sikap dan semangat anti korupsi, ya. Jadi ini kita harus punya spirit, ya, terhadap bagaimana bumi hanguskan praktek-praktek korupsi di Indonesia ini, ya. Kemudian memahami dampak korupsi dan berpikir kritis terhadap korupsi. Kita harus tahu ya dampak dari korupsi itu apa. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa salah satu dampak korupsi apa tadi? Kalau di ilustrasi gratifikasi tadi. Nah, korupsi salah satu bentuk korupsi adalah gratifikasi. Tadi salah satu dampak dari gratifikasi apa? High cost ya. High cost ekonomi. Bagus tadi ya kreativitas tadi, bagaimana mulai dari Isaac apa tadi? Albert Einstein atau Isaac Newton tadi? Jatuhnya apel tadi. Isaac Newton, Pak. Isaac Newton, jatuh gratifikasi.
Bukan gratifikasi, gravitasi. Gravitasi, Pak. Gravitasi itu sampai kepada high cost ekonomi. Wah, luar biasa itu, ya. Sampai pada high cost ekonomi. Pakai apa tuh? Pakai aplikasi Spectral, apa? Spectral ya. Itu yang tangan-tangan itu. Ada yang jago buat begitu nggak? Agus jago nggak buat begitu, Agus? Agus Kurnia? Tidak, Pak. Tidak. Harus belajar itu, Agus. Bagus itu, ya. Kemudian salah satu dampak tadi high cost ekonomi ya, suatu gratifikasi ya. Karena yang namanya pungli itu ya membebani biaya ya. Jadi kalau misalnya ya saya menjadi pengusaha, saya mulai mengurus pertama IMB usaha ya. TDP, tanda daftar perusahaan ya toh. Itu sudah dipungut biaya, dipungut pungli. Terus gitu. Nggak apa-apa, saya terima gitu. Nggak masalah gitu kan. Nah, saya nggak masalah. Karena orang pengusaha itu nggak mau rugi, gitu. Makanya kemudian dia buat sudah mendirikan pabrik, kemudian ada masuk input barang dia beli input bahan baku, di tengah jalan selalu dipungut pajak, perjalanan dipungut pajak, ya toh? Ya, pungli terima aja, oke, mau buat apa gitu. Tapi akhirnya semuanya ya dia limpahkan kepada HPP kan, harga pokok produksi. Di dalamnya sudah ada high cost tadi, sudah ada biaya pungli tadi ya, dia masukkan ke dalam, sehingga kemudian otomatis memang harga itu jadi naik. Nah, siapa yang akan menerima akibatnya? Ya akibatnya ya masyarakat ya yang membeli ya. Masyarakat membeli ya. Jadi mau suka tidak suka dia yang menanggung akibatnya itu ya. Jadi kembali ke masyarakat sih sebenarnya ya. Jadi siapa masalah ya kita gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kita juga bagian dari itu ya berarti kita menyakiti hati masyarakat ya, seperti itu. Kita itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi oleh karena itu biarlah kita memberikan layanan sepenuh hati ya. Memberikan layanan sepenuh, bahkan sekarang tidak dituntut hanya sepenuh hati ya. Dituntut kreativitasnya ya. Bagaimana kecepatannya ya dan sebagainya, sehingga orang-orang yang dilayani melebihi ekspektasi mereka. Misalnya ekspektasi saya dilayani oleh Mas Agus dalam hal tertentu itu kira-kira 8 cukup. Tapi ternyata Pak Agus memberikan layanan lebih dari itu, Pak. Saya ternyata hanya harus memberi dia 10 seperti itu. Itu jadi melebihi ekspektasi ya. Kemudian terinternalisasi nilai-nilai anti korupsi serta nilai integritas. Nah ini kita sendiri ya pada mahasiswa sehingga menjadi suri tauladan baik berikhtiar bersikap. Nah ini tadi kita udah punya kode etik ya. Di situ juga kita punya sebagai sebagai sekolah kedinasan bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah punya nilai-nilai ya, nilai-nilai dasar ya, Kementerian Keuangan ya. Mulai yang pertama apa? Integritas. Yang pertama itu ya, yang pertama itu integritas. Ya, integritas itu benar-benar adalah kata sakti yang mendiadakan korupsi ya, seperti itu. Oke, nah, ini referensinya ya. Tadi yang disebutkan tadi Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya. Bla bla ini dan sebagainya. Ini referensinya. Kemudian ada modul profesi PNS Satria, kemudian ada pendidikan tinggi perguruan tinggi dari. Nah, ini ada pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi dari Kemendikbud ya. Ini bagus juga ya. Juga ada modul video multi yang tentu yang relevan. Ya. Coba ya kita dengar lagi ya. Nanti saja dulu.
kemudian pertemuan satu pengantar etika, oh ini lain lagi nih. Pokok kedudukan etika PNS dan anti korupsi, urgensi etika profesi dan anti korupsi dalam reformasi, model pembelajaran, rencana program etika. Oke. Nah ini kedudukan etika profesi PNS dan anti korupsi. Jadi sebenarnya di mana sih letak-letak praktik korupsi itu? Ya, praktek korupsi itu pada saat kita melayani, pada saat kita menjalankan tugas, ya, kita bertugas menjalankan tugas fungsi kita sebagai pelayan publik. Di situ kita menjadi lumbung-lumbung tempat-tempat bisa mempraktekkan korupsi tadi, ya, di situ. Sehingga kemudian slide ini lebih diarahkan dulu kepada sebagai apa kita, fungsi kita sebagai ASN. Ya. Nah, fungsi pemerintah adalah melayani publik. Siapa yang melayani? Kita, ASN. Ya. Yang dilayani siapa? Masyarakat atau publik. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan, dilakukan oleh anggota private, publik bersikap primer, dan organisasi yang bersifat sekunder. Kemarin kita sudah tahu ya, ada organisasi yang sifat primer, private, kemudian ada yang dan sekunder. Kemudian melayani ya. Nah, pelayanan publik yang profesional itu efektif, sederhana, transparan, efisien, keterbukaan dan ketepatan waktu. Untuk menjaga pelayanan tetap berkualitas, menetapkan standar pelayanan, pengembangan SOP, survei kepuasan pelanggan, dan menggunakan sistem pengaduan. Jadi bentar, ini ada oke. Jadi untuk menjaga pelayanan tetap berkualitas itu kita harus punya standar, ya, standar layanan. Ya. Nah, standar layanan itu biasanya tidak hanya untuk kita, biasanya kita berikan di depan, ya, di kantor kita sebagai maklumat layanan, sehingga setiap orang yang dilayani tahu ya seperti apa standar layanan. Sebentar ya, ada ada azan dulu ya, kita ini dulu. Ini slide-nya sampai 81 ini, seperti apa ini? Saya aja baru lihat ini slide. Oke.
Pak Agus, itu kalau mau hilangkan stop share ya. Oke. Saya coba share. Kalau boleh tanya ya, kalau mau share langsung saya putar video gimana ya? Habis putar video langsung masuk di share screen ya? Boleh? Begitu ya? Saya putar ya. Itu suaranya kedengaran ya? Dek? Agus? Belum, Pak. Belum, Pak. Hah? Belum. Oh, nggak kedengaran ya? Bagaimana ya? Saya bagaimana caranya ya? Saya kan mau ambil video dan sudah saya putar. Saya munculkan untuk di share, gimana caranya ya? Ada yang tahu ya caranya? Ini kedengaran nggak suaranya? Suaranya video. Waktu share screen itu dicentang yang di pojok kiri bawah, Pak. Ada share sound tulisannya, Pak. Sekarang share screen ya. Share screen. Ada di pojok kiri bawah, Pak. Share screen baru apa? Share sound. Share sound, Pak. Ya. Share sound. Ya, Optimize itu dicentang. Optimize Yang di for kiri, video. Oke. Baru share. Iya, Pak. Hah? Yang di kiri, Pak, yang share sound. Yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan bidang kepentingan umum. Pengertian-pengertian lainnya terkait dengan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut. Tapi tidak ada suaranya, videonya. Lainnya terkait dengan korupsi ya. Yang pertama adalah korup. Korup itu artinya busuk, suka menerima uang, suap atau sogok, kemudian memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah ada istilah
korupsi, yang artinya perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, kemudian penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga adalah koruptor. Nah, koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Dari pengertian-pengertian yang disebutkan baik dari sisi bahasa atau yang disampaikan oleh pakar tadi, maka perbuatan korupsi itu lebih banyak menyangkut terkait dengan sesuatu yang bersifat immoral, kemudian sifat dan keadaan yang busuk atau yang tidak baik, menyangkut jabatan, instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, itu adalah pengertian dari korupsi. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk dan macam korupsi. Yang pertama adalah material corruption. Material corruption ini merupakan korupsi material, yaitu korupsi yang terkait menggunakan uang secara tidak berhak untuk kepentingan diri sendiri, di mana uang itu bukan hak dia sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah political corruption. Political corruption ini lebih korupsi bila dikaitkan dengan kebijakan. Nah, biasanya kebijakan ini nanti akan dituangkan dalam bentuk peraturan, sehingga akan menimbulkan corruption. Money politik atau politik uang merupakan salah satu bagian dari political corruption yang akan berujung pada korupsi material. Contohnya nih, memperoleh jabatan dengan cara membayar. Bentuk lainnya dari korupsi itu adalah intellectual corruption, di mana di sini berupa manipulasi informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang semuanya bisa berdampak atau bisa merugikan masyarakat. Contoh manipulasi yang terkait dengan intellectual corruption adalah manipulasi yang dilakukan oleh oknum pejabat publik atau misalkan oleh pemerintah tentang data-data statistik yang tidak disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oke, bentuk-bentuk yang lainnya yang dituliskan di dalam buku saku KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, diklasifikasikan dalam 7 kelompok atau 7 golongan. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian korupsi terkait suap menyuap, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi terkait dengan pemerasan, korupsi terkait dengan perbuatan curang, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah terkait dengan gratifikasi. Oke, contoh untuk kerugian keuangan negara ini adalah ketika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk memperkaya orang lain atau kelompok atau korporasinya. Kalau suap menyuap, contohnya adalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Nah, ini bisa berkaitan dengan pemberian itu karena terkait dengan kewajiban atau kekuasaan atau kewenangannya atau berhubungan dengan jabatannya, ya, baik itu dilakukan ataupun tidak dilakukan di dalam jabatannya, itu masuk dalam kategori suap menyuap. Penggelapan dalam jabatan. PNS ketika menjalankan suatu contohnya ini ada PNS yang ketika menjalankan suatu jabatan dengan sengaja menggelapkan, kemudian merusakkan atau membuat, bahkan mungkin menghancurkan bahkan menghilangkan, membuat suatu barang ya tidak dapat dipakai, baik itu barang, akta, surat ataupun daftar yang bisa digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kalau pemerasan itu contoh perbuatan korupsinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum. Dia dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu atau membayar sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu masuk di dalam kategori pemaksaan. Kemudian perbuatan curang. Contohnya adalah ketika ada orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau diberikan tugas untuk terkait dengan bahan bangunan, sengaja membiarkan terjadi perbuatan curang pada saat dia melakukan pengawasan tersebut. Itu masuk di kategori perbuatan curang. Untuk benturan kepentingan dalam pengadaan itu terkait dengan kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan gitu ya. Yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut ya, sebagai seorang PNS atau penyelenggara negara Anda diberikan tugas untuk mengurus atau mengawasinya dan Anda melakukan penyelewengan. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini contohnya adalah ketika ada pegawai negeri sipil, ya, dia akan dianggap menerima atau dianggap melakukan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban tugas dan fungsinya. Nah, itu bentuk-bentuk korupsi yang tertulis dalam buku saku yang ada di dalam KPK. Oke. Nah, demikian pemaparan dari bentuk-bentuk atau macam-macam dari korupsi. Ya, Dela, masih dengar suara saya, Dela? Kecil, Pak, suaranya. Ya, sebentar. Saya mutar lagi. Kalau tadi pengertian dan bentuk korupsi, jenis korupsi, sekarang faktor penyebab korupsi ya. Penyebab korupsi. Dari orang yang berbeda ya. Tadi stop share dulu atau langsung ya? Boleh langsung ya? Ini boleh langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Gambarnya juga Kemenkominfo yang cerdas dan berintegritas, jumpa kembali dengan saya, Widya Rini, Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan ini kita akan belajar suaranya kembali. Dan suara video dan orangnya kedengaran? Terdengar, jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Kalau tadi jenis pengertian dan jenis jenis korupsi. Nah, sekarang penyebab korupsi ya. Dari nanti habis ini dampak korupsi. Oke. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Antara lain karena setiap orang berpotensi melakukan korupsi jika dia tidak berhati-hati. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat,
serta sistem sosial dan politik yang masih mendewakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal atau faktor dari dalam diri individu dan faktor eksternal atau faktor dari luar diri individu. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Kita bahas yang pertama dari faktor internal, yaitu aspek individu. Apa yang disebut dengan aspek individu antara lain adalah sikap atau sifatnya yang tamak, kemudian moral yang kurang kuat atau lemahnya moral, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Faktor internal yang kedua adalah aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga atau orang-orang yang dianggap signifikan buat dirinya. Kaum behavioristik mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat dapat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi. Bahkan ini bisa mengalahkan sifat baik yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Lingkungan keluarga ataupun lingkungan orang-orang terdekat ini justru mendorong seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kita akan bahas selanjutnya tentang faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor eksternal berupa aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat yang kondusif atau justru memfasilitasi terjadinya korupsi. Misalkan masyarakat yang kurang menyadari bahwa sebenarnya korban utama dari korupsi adalah masyarakat itu sendiri, sehingga kadang-kadang mereka cuek terhadap perilaku-perilaku korupsi. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa kadang-kadang dia terlibat. Ya, misalkan ketika dia merasa mendapatkan pelayanan yang baik atau yang cepat oleh aparatur negara, kemudian dia memberikan tips atau tanda terima kasih dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perilaku yang memfasilitasi orang lain untuk berbuat korup. Kemudian masyarakat yang kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah sebenarnya dan diberantas bila masyarakat semua dari seluruh lapisan masyarakat itu secara aktif di dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aspek eksternal yang kedua adalah aspek ekonomi, yaitu berupa pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga dia merasa perlu mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, dia mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Faktor eksternal berikutnya adalah aspek politik, yaitu kepentingan politik dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana sering kita dengar, money politics terjadi pada saat pemilihan kepala daerah misalkan, ya. Akhirnya pada saat mereka menjabat, maka mereka akan melakukan perilaku-perilaku korup untuk mendapatkan kembali uangnya. Aspek selanjutnya dari faktor eksternal adalah aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan. Kemudian yang berikutnya tidak ada atau lemahnya kultur organisasi yang dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi. Kemudian kurang memadainya sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Hal itu semua merupakan aspek organisasi yang dapat menjadi penyebab munculnya perilaku-perilaku koruptif. Lebih lanjut, jika kita ingat kembali, salah satu teori tentang penyebab korupsi yang cukup kita kenal adalah Ghosn teori yang dikemukakan oleh Jack Bolong. Ghosn teori menyebutkan, Ghosn ini adalah singkatan, ya, menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure atau expose atau pengungkapan. Faktor keserakahan potensial dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu perilaku korupsi. Faktor keserakahan ini sepertinya menjadi faktor yang dominan
Terbukti dari banyaknya para koruptor yang tertangkap adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sangat berkecukupan. Yang kedua adalah faktor kesempatan atau tadi opportunity. Ini berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka celah atau kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sayangnya, kadang-kadang kesempatan ini justru sengaja diciptakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Sedangkan faktor kebutuhan atau needs berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang kehidupannya secara wajar. Dan yang terakhir adalah faktor expose atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Dari semua yang telah kita bahas, semoga makin menambah wawasan kita yang akan membuat kita senantiasa berhati-hati agar tidak tergoda mendekati atau melakukannya. Ingat, sekali kita tergelincir, sulit untuk keluar kembali. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar dapat menghindari perilaku-perilaku koruptif. Demikian sahabat Kemenkeu Korpu, refresh kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Mari kita kenali agar kita dapat menghindari. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya oleh teman kelompok berapa? 8 ya? Iya Pak, 8 Pak. Oke, nanti dijelasin lagi. Tadi baru sempat ya. Jadi penyebab korupsi itu apa? Itu bisa dilihat dari teori itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dampak ya. Kalau tadi sekarang dampak. Oh. Suaranya jelas dan videonya, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jamila Lestiawati, Bidai Suara Balai Diklat Keuangan, Yogyakarta. Korupsi merupakan sehingga menjadi musuh bersama dari semua elemen bangsa. Kali ini kita akan membahas salah satu dampak korupsi yang merusak segi-segi kehidupan bernegara, yaitu dampak sosial korupsi. Apa sajakah dampak sosial korupsi itu? Berikut penjelasannya. Dampak korupsi yang pertama yaitu mahalnya harga barang dan jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan pada pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini menyebabkan naiknya harga barang dan jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian para pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dikeluarkan karena penyelewengan yang mengarah pada praktek korupsi. Dampak kedua yaitu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak berjalan optimal. Hal ini karena faktor pendanaan, pendataan, kelembagaan, dan masalah koordinasi. Karena korupsi, permasalahan untuk pengentasan kemiskinan itu akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan.
Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri, hal ini terhambat oleh kendala-kendala kemampuan teknis, kemampuan pendanaan, dan masalah-masalah lain yang kemudian membuat penduduk miskin makin bertambah. Dampak ketiga yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin mendahulukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, untuk makan sehari-hari, daripada untuk sekolah atau untuk hal-hal lain di luar kebutuhan pokok mereka. Sehingga jasa pendidikan, rumah layak huni, kesehatan, informasi, hukum, dan sebagainya semakin sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga akan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, rakyat miskin ini tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka selalu dalam kondisi miskin, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Dampak keempat yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi ini sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kejahatan. Semakin tinggi korupsi, maka angka kejahatan yang terjadi juga semakin meningkat. Maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, law enforcement juga akan menurun. Sebaliknya, ketika korupsi ini berhasil dikurangi, maka masyarakat akan makin percaya pada hukum. Dan hal ini akan bisa mengurangi angka kriminalitas. Dampak yang kelima yaitu solidaritas sosial semakin langka. Masyarakat tidak punya lagi pegangan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan gotong royongan yang selama ini dilakukan menjadi semakin langka. Hidup bermasyarakat dalam lingkungan sosial tidak dapat lagi dihadirkan dalam kehidupan realita. Dan dampak sosial yang keenam adalah demoralisasi. Masyarakat semakin individualistis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Nah, di dampak sosial korupsi. Melihat begitu masifnya dampak sosial korupsi ini yang membuat angka kemiskinan semakin meningkat, kehidupan sosial sudah tidak bisa lagi dihadirkan, sikap egoistis setiap orang, mahalnya harga barang dan jasa, masih layakkah ada keinginan untuk korupsi? Sedangkan di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang rentan terhadap aspek sosial ini. Maka mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi menjadi suatu keniscayaan. Demikian video knowledge management mengenai dampak sosial korupsi. Semoga menginspirasi kita dan mengingatkan kita begitu besarnya dampak yang terjadi di bidang sosial, di antara dampak-dampak yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Cukup adik-adik. Atau lagi kepingin lagi? Ini banyak ini. Faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab banyak ya. Cukup itu ya. Gimana? Cukup untuk filmnya?
Saya kembali ke ini lagi ya. Dek, boleh nanya ya? Tadi saya waktu saya putar film, saya keluar dari itu, dari portal. Nah, berarti saya kan terputus itu kuliahnya. Nah, saya masuk lagi. Itu nggak apa-apa itu. Gimana Pak Ahmad? Atau Abi? Tidak Ya. apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak masalah ya. Nanti dikira baru masuk lagi. Tapi Iya, Pak. ininya sudah terekam, apa namanya, presensi. Iya, Pak. Nggak masalah ya. Oke. Siap kalau begitu. Ya, waktu kita kurang sedikit ya. Saya sedikit aja. Jadi ini slide yang saya bagikan. Kelihatan slide-nya, Dek? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini apa ini? Wah, hilang. Ulangi. Hilang tadi. Kok ada ini ya? Ini apa ya? Apa karena di bawahnya ya? Oke ya, tadi kita sudah tahu tentang pengertian, jenis, kemudian penyebab. Ya, kalau penyebab bisa kita lihat dari teori Ghosn tadi ya. Kemudian nanti besok lagi nanti berikutnya kelompok 8 akan bicara teori dan Ghosn tadi ya. Penyebab. Baru kemudian dampak ya. Sekarang kita baru tahu ya, dampak korupsi itu sangat luar biasa bagi kehidupan sosial ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini kalau dilihat kondisi yang terjadi di kita, di Indonesia sekarang, itu adalah KKN masih berlangsung, kualitas pelayanan publik belum memenuhi harapan, tingkat efisien, produktivitas birokrasi belum optimal, tingkat disiplin etos kerja pegawai masih rendah, tingkat efektivitas pengawas, fungsional, pengawas internal belum ya, internal belum optimal ya. Jadi ini urgensi ya dari kita mempelajari etika profesi ya, karena dengan memahami ya, kemudian kita menjadi pionir anti korupsi, maka hal-hal yang sifat urgensi ini, misalnya KKN, kualitas layanan belum memenuhi harapan, etos kerja yang rendah ini bisa
kita kikis dengan baik, ya seperti itu. Kemudian ini yang kita membawakan sebuah fenomena yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya, di mana generasi seperti M. Nazarudin, ya, Angeles Sondag, orang-orang yang sebenarnya adalah generasi-generasi penerus, ya, yang menjadi terlibat di dalam sebagai mewakili masyarakat, ternyata menjadi bagian dari korupsi itu sendiri, ya. Ini adalah fakta yang kita tidak bisa pungkiri, ya. Padahal mereka ini masih sangat muda, ya. Ya, akhirnya berdampak pada apa? Keluarga, ya. Konsekuensinya kerusakan integritas dalam keluarga, karir masa depannya hilang. Jadi siapa yang mau, ya, mau lagi menampung atau mau apa istilahnya, ya, mau menampung orang-orang atau mau mengerjakan orang-orang seperti itu. Kemudian ada sanksi penjara, sanksi sosial, ya. Kita di penjara tapi sosial tetap menghukum, ya. Keluarga kita, ya, anak-anak kita berdampak semua, ya. Kemudian masuk kepada kerusakan jiwa, ya. Ya, bukan pada pelakunya tapi juga pada keluarganya, ya. Itu merusak jiwa keluarga dan sebagainya. Ini kebebasan kita hilang, ya, kalau kita di penjara, ya. Akhirnya kita the end corruption is my dream, ya. Jadi mimpi kita adalah bagaimana kita menghilangkan korupsi ini. Secara bersama-sama kita menyerang, melawan, ya, dan membuat mimpi ini menjadi nyata, ya. And we destroy corruption. Jadi kalau kita tidak menghancurkan korupsi, maka korupsilah yang akan menghancurkan kita, ya. Mengapa korupsi sukar dikendalikan? Ya, karena sudah menjadi gaya, ya. Wih, itu gaya, ya. Jadi kayak fashion gitu, ya. Wah, itu orang yang nggak kuper, ya. Belum nggak korupsi dia, gitu kan. Jadi gaya korupsi itu gaya, ya. Jadi itu yang sekarang membuat kita sukar mengendalikan korupsi, ya. Ya. Karena pimpinan di atas korupsi, oh kita ikut-ikutan gaya dia, gitu kan. Seperti itu. Kemudian ya tadi ada goal tadi, ya, cenderung tamat, greed tadi, ya. Kemudian ya ini law enforcement-nya yang tidak tegas. Kemudian kebiasaan menunda-nunda waktu. Nah ini coba, ya, mulai dari sekarang, ya, kita coba untuk tidak menunda-nunda waktu, karena itu menjadi akar dari sebuah perilaku korupsi. Suka melakukan jalan pintas, ya. Kemudian korupsi adalah extraordinary crime, berdampak sangat buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, ya. Pengertian korupsi ini nanti bisa dilihat di bahasa keburukan hukum. Nanti besok, ya, kelompok 8 lebih lagi yang memperkaya, ya. Bentuk korupsi itu apa aja, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 7, ya. Kemudian korupsi tidak hanya berdampak terhadap aspek, tapi juga menimbulkan efek domino, ya. Jadi efeknya sangat berdampak seperti suara yang berdengung keluar, gitu, seperti itu. Dampak masif terhadap korupsi adalah dampak ekonomi, sosial, kemiskinan, dan dampak terhadap HAM-KAN dan sebagainya, ya. 4 penyebab korupsi ini. Ini lengkap, ya, semua, ya, penyebab korupsi. Yang tadi, ya, di film tadi itu saya ada rangkum juga di sini. Maksudnya ada di sini gitu loh, di slide ini, ya. Ada mau nggak slide ini? Adik-adik? Mau dibagi nggak? Ya? Gimana? Mau, Pak. Oke, saya bagi, ya. Oke, ini waktunya saya belum masuk ke portal, ya. Saya izin nanti habis ini 1 menit lagi saya masuk ke portal, berarti kurang 10 menit, ya. Saya punya waktu dengan kantor di masyarakat sekitar, ya. Ini keterangan-keterangannya. Kemudian jenjang nasional, lokal, dan sebagainya. Oke, ya, saya bagikan, ya, share. Ini sebenarnya banyak, Dek. Gimana, ya? Nggak apa-apa, bisa masuk di WA ini, ya. Kalau banyak begini bisa, ya. Mana bisa masuk. Oke, adik-adik, ada pertanyaan, adik-adik?
Tadi bagaimana dengan film tadi? Cukup dapat dipahami? Agus, gimana Agus? Video tadi menarik. Bagus Pak, penjelasannya lengkap. Lengkap ya. Ya, itu masih banyak lagi tuh sebenarnya ya. Sebenarnya juga banyak yang dibuat oleh, kalau itu anti korupsi yang khusus dibuat untuk keperluan corporate university yang ada di BPK. Tapi ada juga dibuat untuk mahasiswa ya, oleh dosen-dosen mahasiswa, oleh dosen yang untuk mahasiswa. Oke Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Wah. Pak, izin bertanya Pak. Iya, Putri Astari Savana. Mengenai yang kasus Bapak tadi, kan ada yang ingin membeli soal di Bapak ya Pak? Iya, betul sekali. Itu Bapak wajib melaporkan nggak Pak? Terus kalau misalnya Bapak nggak punya bukti, misalnya rekaman suara nggak punya gitu, gimana Pak? Wah, itu bagus sekali pertanyaan. Tapi saya yang dulu itu waktu 10 tahun lebih ya, itu apa ya, KPK belum hadir kayaknya kali ya. Belum ada waktu itu. Jadi kan sebenarnya ya begini ya, yang disebut melaporkan itu kan gratifikasi pertama. Kemudian yang kedua, itu memang pertanyaan bagus, Putri, itu bagus sekali sebenarnya ya. Karena kalau di kondisi sekarang ada yang disebut dengan kalau ada praktek-praktek korupsi itu kita bisa lapor. Kan ada laporan itu kan. Nah, kalau di Kementerian Keuangan sudah ada itu tagline-nya itu kalau kita mau melaporkan. Nah, sekarang kembali ke saya Putri. Kalau saya berhadapan dengan putri-putri ini semua ingin meminta soal ke saya rame-rame, itu gimana kalau saya lapor ya? Coba ya. Itu batin saya pasti akan berkecamuk ya, batin saya. Ini ada 20 orang yang datang ke saya. Ini kalau saya lapor semua tamat semua. Ya, tamat semua itunya ya. Tapi itu jangan khawatir Putri, itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak begitu lagi kondisinya. Nggak berani Putri, nggak berani ya. Jadi kayaknya fakta dulu yang mereka lakukan terhadap saya itu tidak akan terjadi sekarang Putri. Sehingga saya akan tidak menjadi dilematis ya. Karena mereka sendiri juga sudah prepare. Waduh, ini kalau seandainya kondisi itu dibawa ke sekarang, mereka itu berisiko. Mereka berkali-kali, aduh ini kalau saya hilang tolak, hilang lapor, habis tamat sudah karir saya. Benar kan? Nah, jadi tidak mungkin ya. Jadi nggak mungkin. Nah, kalau masa lalu, kalau yang dulu itu terjadi karena masih ada praktek-praktek begitu, ya, masih ada, masih banyak seperti itu. Belum 10 tahun lebih dulu itu kan belum ada yang disebut reformasi birokrasi yang saya hadapi waktu itu. Jadi pada waktu itu saya tidak bisa melaporkan kepada siapapun, ya, tapi saya coba. Ya, saya tidak bisa melaporkan pada siapapun. Yang bisa saya bentengi diri saya harus berintegritas. Ya, toh? Itu saja yang dulu di zaman saya harus berintegritas. Ya, saya harus berintegritas. Saya berikan contoh kepada mereka seperti itu. Ya, bahwa saya tidak bisa dibeli. Ya, karena saya sudah kita sebagai Kementerian Keuangan harus jaga integritas itu. Nah, mereka sadar harusnya itu. Bisa jadi itu menjadi pengalaman hidup mereka. Oh takut, sorry ini sudah mau habis nanti ya, takutnya ya. Nah itu, jadi semoga itu. Tapi seandainya kalau terjadi sekarang, Putri, terjadi kalau mereka melakukan itu, berarti mereka tahu risikonya kan. Dan saya, ya, kalau saya tidak melaporkan, ya, itu berarti saya ikut melindungi penjahat, melindungi perilaku yang kurang bagus kan. Saya lindungi mereka. Nah, itu tidak bagus. Harus dilaporkan. Nah, tapi alhamdulillah itu tidak akan terjadi di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Karena itu sangat-sangat berisiko. Sangat berisiko. Mereka pasti digeronding, sudah pasti. Ya. Karena tidak sekarang siapa yang mau berani-berani? Sekarang ini antara kita sendiri sudah nggak ada yang berani. Apalagi orang dari luar ke kita saja kita nggak tolak. Apalagi orang kita sendiri. Ya, kita pasti nolak lah. Sama-sama kita menghadapi remunerasi yang sama. Kok kamu masih praktek kayak begitu? Gitu kan?
Nah, pasti nggak bisa. Kalau toh kemudian sekarang tanya, kasihan kan Pak, kalau Putri bilang, kasihan kan mereka. Nah, sekarang kalau saya ikuti, sekarang saya tanya, Putri, saya ikut terlibat nggak? Terjerumus nggak? Ya iya, kalau terjerumus ya berarti ya sudah, saya habis tamat juga. Mau saya nggak begitu? Nggak mau saya kan? Ya udah, itu jawabannya. Oke ya, makasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi untuk insya Allah di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini nanti saya share ke Bella banyak. Oke ya, mohon izin saya live ya, teman-teman. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.